Assalamualaikum, hai guys. Bersama saya Alfian Adi Saputra, founder Rontak Lensa. Hari ini atau malam ini saya bersama Mas Saihul Anwar yang biasanya dipanggil Mas Po. Saya di sini dan Mas Po ini akan bercerita atau sharing sedikit tentang dasar-dasar fotografi ya, atau basic fotografi yang paling dasar. Karena kenapa? Dasar itu penting sekali buat fotografer pemula khususnya, karena ketika kalau kita nggak tahu dasar kita bingung. Jadi ya nggak masalah kalau kita nggak ingin tahu dasar, tapi saran saya adalah minimal kita harus tahu dasarnya. Seperti itu Mas Saihul Anwar ataupun Mas Po biasanya seperti itu. Mungkin Mas Po bisa menerangkan ya sedikit pengalaman selama menjadi fotografer. Entah berapa tahun Mas Po ini bergerak di dunia fotografer, ataupun sedikit cerita apa ya, pengalaman yang unik, atau mungkin bisa di-share teman-teman yang hari ini lagi nonton video sharing santai atau ngobrol santai tentang basic fotografi. Silahkan Mas Po. Oke, selamat malam. Selamat malam. Kalau pribadi saya sendiri, saya bergelut di bidang fotografi itu 5 tahunan. Sekitar 5 tahun sampai sekarang. 5 tahunan sampai sekarang. Oke, siap, 5 tahun guys. Setelah itu Kalau pengalaman saya sendiri ya banyak sekali Mas. Banyak bisa sekali. Diceritakan secara satu persatu. Ya mungkin ada satu cerita mungkin yang bisa di-sharing buat motivasi atau ilmu baru buat fotografer pemula. Seperti apa? 1 atau 2 cerita sedikit, intinya kayak gimana selama 5 tahun? Intinya harus tahu etika Mas. Harus tahu etika ketika mau motret ya. Yang kedua harus apa ya, sharing ke fotografer lain biar tidak ketinggalan lah informasi, keilmuan. Jadi yang terpenting banget buat seorang pemula. Oke, maksudnya etika ini kita harus tahu etikanya ketika memotret seseorang, entah itu klien atau subjek ya. Misal kalau tentang street fotografi, urban interest, kita ketika di outdoor ataupun di ruang publik, kita harus minimal izin dulu lah ya, atau bercerita-cerita seperti itu ya. Kalau soal kita sering bertemu itu maksudnya kita biar nambah wawasan ya, ataupun nambah channel minimal ya. Oke, siap. Teman, entah kita dapat sharing foto, dapat sharing ilmu yang didapat. Bener. Biar bisa saling melengkapi lah. Oke, benar. Jadi 2 poin itu yang penting ya. Oke, kemarin juga saya sempat sharing sama teman-teman fotografer yang lain, pemula entah pro. Salah satunya adalah foto itu yang bagus kayak apa Mas? Itu yang sering banyak orang tanya, entah dari fotografer pemula ataupun fotografer yang pro. Maksud saya seperti ini, saya pernah menjawab ya Mas Bu ya, mungkin ini sekedar sharing santai ya. Ada 2 hal yang harus, mungkin ini buat teman-teman juga, bagaimana foto yang bagus itu yang seperti apa, mungkin nanti Mas Bu bisa nambahin juga. Kalau menurut saya ada 2. Yang pertama itu secara teori fotografi ataupun dasar ataupun keilmuan. Dalam arti di fotografi kan ada teori, ada dasar kan Mas Bu ya, yang biasanya kita pernah mengadakan sekolah fotografi atau workshop, ataupun di kelas dasar fotografi di Himakom, Asa Fotografi khususnya. Buat kalian yang pengen ikut silakan ketik Asa Fotografi. Langsung saya balik lagi. Yang pertama secara teori fotografi. Di teori fotografi kan ada komposisi, angle, jenis Foto, apalagi Mas Po? Pewarnaan ataupun white balance ya. Dan pencahayaan. Oke, siap. Seperti itulah ya minimal ya. Cuman masih banyak lagi ya yang harus mereka ketahui buat penonton di sini. Yang kedua yaitu secara itu Mas Po, secara pesan. Nah, contohnya gini, kadang kan
ada foto yang biasanya kita lihat langsung kita bisa memahami foto itu. Nyambung nggak maksudnya? Nyambung. Ya, jadi ketika melihat foto itu, oh maksudnya pesannya seperti ini. Jadi secara tanpa tulis pun foto itu bisa menyampaikan pesannya atau ada rasa, ataupun para penonton audio ini langsung bisa nangkep, paham, benar seperti itu. Mungkin Mas Bro bisa menambahi foto yang bagus ataupun yang menarik seperti apa? Ada tambahan mungkin? Kalau foto yang bagus dan menarik itu tergantung dari diri kita masing-masing, Pribadi fotografer masing-masing. Oh siap, benar. menurut saya sendiri loh. Boleh standar mungkin menurut pribadi ya. Pribadi. Dari apa yang kita inginkan, ataupun khususnya pandemi ini. Benar. Saat kita pengambilan foto tersebut kan bisa diartikan, oh saya sekarang ngambil motret ini dikhususkan untuk pandemi kan, gak harus pakai caption, gak harus pakai kan, orang-orang audien yang mau melihat langsung paham dengan konsep yang sama pada pandemi kali ini. Oh iya, ini kebetulan kan juga ada bencana atau musibah sedikit ya buat seluruh negara, khususnya buat Indonesia juga ada pandemi COVID-19 ya. Jadi ini peran fotografer ini harus bagaimana ini ya. Jadi maksudnya Mas Bo ini tergantung dari kepribadiannya setiap fotografer. Oke. Ada contoh lain dari maksud fotografer pribadi masing-masing itu? Udah kayaknya nggak ada ya. Oke, guys, mungkin seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing yang biasanya orang-orang tanyakan soal foto yang bagus seperti apa. Jadi ya mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa menambahi. Kalau mau menambahi silahkan tulis ataupun di komen di kolom bawah ini ya, seperti itu untuk soal tentang foto yang bagus. Mungkin Mas Pu di sini sebagai teman saya dan juga sebagai isi konten saya ini, mungkin ada yang tanyakan buat saya pribadinya ataupun otak lensa ini bisa, ataupun yang lain juga penonton mungkin. Saya mau tanya ke Mas Alfian sendiri, selaku founder dan sudah berpengalaman lebih dari saya. Sharing aja lah ya. Sharing lain. Siap. Di saat kita fotografer pemula, bagaimana cara kita untuk memose suatu objek biar tidak kaku, biar bagaimana lah cara berkomunikasi biar enak? Oke, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Maksudnya pertanyaan adalah bagaimana kita mempose klien, subjek, ataupun orang yang kita mau foto ya. Ini sudah pengalaman saya. Caranya adalah biasanya kalau kita punya tim, kita enak. Jadi ada yang bagian ngurusi lighting sendiri, ada yang bagian ngurusi pose sendiri, ada yang bagian make up sendiri, ada yang fotografer tugasnya juga motret saja. Nah, terus sama apa lagi ya, intinya ada kru lah. Nah, kalau kru itu kan enak, jadi fotografer tidak usah memikirkan pose, mungkin hanya sebatas kalau kurang pas mungkin fotografer hanya mengarahkan sedikit tuh. Kalau ada kru loh ya, kalau ada tim ya. Yang kedua, pengalaman saya secara pribadi itu, saya awal dulu sebagai pemula biasanya membawa contoh. Nah, contohnya bagaimana? Bisa lewat handphone ataupun Google. Kita Google, semisal kita mau foto prewed ataupun mau pose model. Jadi kita cari di Google beberapa contoh foto model, kita download, kita simpan sebelum kita memotret. Seperti itu. Jadi semisal nanti ketika di lapangan kita lihat saja nggak masalah, no problem, santai saja. Yang penting karya kita enak dilihat oleh subjek atau klien kita, seperti itu. Ya itu yang kedua. Yang ketiga mungkin apa lagi ya? Mungkin dua itu yang biasanya saya pakai. Tapi yang nomor dua ini teknisnya macam-macam Mas Bo. Bisa ketika ada wifi kan kita bisa lihat di Google.
Nah, teknis yang kedua, ini teknis yang kedua ya. Teknis yang kedua yaitu sebelum kita motret besoknya, sekarangnya itu kita coba nyimpen beberapa contoh, kita masukkan di galeri HP kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa bawa buku pose foto. Kalau nggak mau ribet ya, kalau mau agak sedikit ribet, kita bawa pose buku. Nah, yang keempat biasanya seperti ini. Saya kemarin motret, semisal ada beberapa pose yang menarik, cuman belum saya hapus. Nah ya kan, akhirnya besok saya motret dengan jenis fotonya sama. Semisal kemarin priwet, besoknya priwet lagi, ataupun kemarin model, besoknya model lagi. Jadi kan saya masih nyimpen di memori kamera. Nah, mungkin itu sebagai salah satu referensi. Tinggal bagaimana kita biar bisa beda. Mungkin bedanya kan dari background, suasana, cuaca, lighting, ataupun tinggal geser posenya gini kan cukup sudah. Nah seperti itu Mas Bro. Ya seperti itu teman-teman yang lihat video ini. Mungkin ada lagi Mas Bro, apalagi mau tanyakan atau mau di-sharingkan? Kalau enggak saya mau sharing, ataupun buat kalian yang pengen sharing ya juga bisa isi di kolom komentar, atau mau menambahi ya, khususnya pertanyaan Mas Bu yang tadi apa? Bagaimana cara pose dan berkomunikasi sama klien. Oke, siap. Seperti itu guys. Saya tambahin lagi, maaf, saya ada yang lupa. Untuk soal pose, gini. Ketika kita sudah belajar dua teknik tadi, ternyata gini, saya pernah berpikir bahwasanya ternyata fotografer harus juga menguasai sedikit tentang pose. Itu sih saran saya. Sama untuk komunikasi gini, kalau masalah komunikasi itu kan dari karakter fotografer pribadi masing-masing kan. Ada fotografer yang memang susah berkomunikasi, ada yang fotografer bisa berkomunikasi. Nah, kalau saran saya, kalau pengen belajar komunikasi ya kita sering-sering berkomunikasi, seperti itu sih. Yang perbanyak kaya bahasa. Setelah itu yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi curhatan buat si klien. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi kalau kita semisal samain klien Mas Bro ya, saya menuntut sampean untuk harus penis jangan, karena seakan-akan kita menawarkan apa yang kita inginkan. Ya kalau si klien mau seperti itu, yang penting adalah bagaimana cara kita untuk sebagai curhat si klien. Mas aku begini, turuti saja lah, nggak masalah. Seperti itu Mas Bro. Ini Mas, kan saya pernah bertemu seorang klien Ya, di situ klien daerah Pandaan sana ya. itu kalau di foto dia orangnya kaku. Nah, mengatasi hal tersebut bagaimana Mas? Si subjeknya ini, ataupun si kliennya ini ya, ataupun orang yang kita foto. Siap. Pertama, ini yang pengalaman saya bersama teman-teman tim Motalansa. Ketika menghadapi klien seperti itu, biasanya kita sebelum pemotretan melihat media sosial mereka. Kalau mereka nggak punya media sosial kayak zaman dahulu saat weddingan pertama gitu. Oke, yang pertama adalah media sosial. Yang kedua, ketika tidak punya media sosial, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan sebelum pemotretan, kalau bisa tim kita itu bertemu dulu bersama klien. Kenapa kok kita bertemu dulu? Karena pengen tahu si karakter ini orang bagaimana. Soalnya kenapa? Kalau kita langsung pemotretan, kita kan tidak tahu karakter si klien. Jadi yang terpenting adalah yang pertama media sosial, yang kedua adalah bertemu sebelum pemotretan. Kalau dilempari job gitu. Kalau dilempari job sama fotografer lain. Saat ya klien itu apa? Kaku gitu. Oke. Siap. Saya juga pernah ya dilempar job oleh fotografer yang jobnya full. Akhirnya kita dilempar. Kita kan nggak tahu kehidupan si klien. Biasanya ketika kita sudah datang di tempatnya, apa yang ada di tempat itu. Contoh, oh ternyata orang ini suka sama Vespa.
Ada kan simbol-simbol orang-orang di rumahnya itu, oh orang ini suka Vespa, ada Vespanya soalnya. Oh orang ini di rumahnya banyak kitab-kitabnya, oh berarti ada pondok. Nah, minimal kita itu ngobrol sama mereka soal apa yang ada di rumah itu. Paham? Nah seperti itu maksudnya. Oh dia suka Vespa, Mas Vespa ini mulai kapan? Oh, Mas teman Vespaan mulai kapan? Mas sampean Vespa ini gak didol lah. Lah sekarang kan kita tuh membangun chemistry gitu ya. Bener, masuk. Biar cair suasananya. Oke, seperti itu. Oh iya Mas, kemarin kan kita sempat foto hunting bareng di daerah Malang kan ya? Iya, kita kalau nggak salah 2 kali. 2 kali Sama di daerah Bamble kalau nggak salah ya, di warung kopi Bamble ya. Iya. Terus gini Mas, apa sih pentingnya konsep dalam fotografi gitu? Apa pentingnya konsep dalam sebuah fotografi? Oke, ada kalanya konsep ini benar-benar kita rencanakan. Ada konsep ini yang memang muncul ketika ada sesuatu. Contoh, kalau di jurnalis biasanya kan kita konsep dulu apa besok yang akan kita potret, tapi kan kadang nggak mesti. Lah akhirnya konsep-konsep teori fotografi yang kita praktekkan di waktu foto jurnalis. Lah kalau konsep yang kita rencanakan dengan secara matang biasanya di foto-foto modeling atau foto-foto fashion. Nah contohnya gini, kemarin kita pernah konsep foto horor. Kalau nggak salah judulnya apa itu? Lati ya. Itu terinspirasi. Hampir seperti Lati. Iya, terinspirasi musik ya. Inspirasinya Wild Genius yang digagas oleh Reza Arab. Oke. Itu dari Maspo ya, kemarin sempat kasih konsep horor Lati ya. Bukan horor sih. Bukan horor ya. Gotik lah. Gotik ya, oke. Suatu foto yang mengandung pesan. Nah, saya tuh suka sekali ketika ada foto wanita atau model yang nggak hanya sebatas good looking. Karena dasar saya adalah foto jurnalis ataupun foto yang bercerita. Jadi kalau good looking ataupun beauty itu kan cukup hanya dilihat indah, cantik dan menawan. Oke. Akhirnya secara dasar saya adalah semua subjek sama bagus ataupun sama benar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bercerita lewat sebuah foto. Entah itu subjeknya hitam, kulitnya kayak temen kita itu ya, Mas Bogel kalau nggak salah namanya. Terus yang kedua itu gemuk ataupun kurus ataupun yang bagaimana lah ya ceritanya subjek ini. Tapi kita nggak pandang entah itu cantik loh ya, tapi bagaimana foto itu bisa bagus. Nah tinggal kita konsep cerita konsepnya. Kayak kemarin kita konsep horor dengan kostum merah, dengan properti seadanya kita buat cerita foto konsep Lati seperti itu. Ya penting banget lah, karena kan gini, ketika foto itu hanya sebagai beauty kan menurut saya cukup enak dilihat. Tapi kalau ada ceritanya kan enak dilihat dan juga bisa mengandung makna. Ataupun ada orang, wah ini kayak film ini rek, oh ini kayak cerita saya, oh ini kayak pernah aku alami, seperti itu sih. Ya konsep fotografi itu sangat penting sekali bagi saya khususnya. Makanya kalau saya ketika nanti kita hunting lagi bareng, buat teman-teman yang pengen hunting sama Mas Po dan juga saya tim Otak Lensa, bisa DM di IG bawah ini. Iya, ataupun punya tema-tema lucu unik, ataupun konsep yang sederhana ataupun konsep cerita yang biasa, kita bisa buat foto yang luar biasa. Bisa kalian isi di kolom komentar atau DM di Instagram. Oke, khususnya buat kalian yang ada di Jawa Timur, mau hunting bareng bersama kita siap. Mungkin kalau masalah karena hari ini ada COVID-19 pandemi, ya mungkin kita tahan dulu lah ya, untuk kita berkarya dari rumah saja. Di rumah saja. Soalnya ya kenapa ya? Karena hari ini
sangat urgen banget lah. Buat khususnya di Indonesia ya. Oke, kayaknya ini kita udah nggak terasa loh. Sudah sekali ya. Sudah beberapa menit kita sudah bahas soal fotografi ataupun pengalaman kita ya, sharing santai. Tapi buat kalian yang ingin apa ya Mas Bu ya, lanjut vlog sharing foto, suka mungkin silakan komen. Suka bisa like, komen di bawah ini, kasih kita tantangan atau cerita ya, challenge lah, ataupun pertanyaan biar kita bisa bahas fotografi selanjutnya. Entah dasar, tapi jangan yang kasar-kasar lah ya. Yang penting ngerti alur lah. Oke, benar. Biar buat motivasi kalian juga lah ya, khususnya yang di rumah ataupun yang pemula juga ya Mas Bu ya. Oke. Sudah? Oke Mas Bu, ini mungkin ada sedikit kesan-pesan ya ataupun motivasi sedikit buat penonton yang di rumah, khususnya di YouTube Otak Lensa ini. Buat fotografer pemula, yang pertama fokus yang kita bahas tadi, karena fokus adalah hal utama. Meskipun kameranya mahal ataupun alatnya mahal, yang penting adalah fokus. Kenapa? Karena ketika alat itu mahal tapi nggak fokus, itu sangat sayang sekali, seperti itu. Yang kedua, tetap selalu melihat foto orang-orang yang pro ataupun sharing bareng lain sih. Sharing bersama teman-teman ya, yang bisa jadi panutan ataupun patokan atau referensi ya. Yang ketiga itu yang terakhir, mungkin selalu bawa kamera kemana-mana, entah itu HP, entah itu DSLR ataupun yang lain yang bisa buat motret. Benar. Dan tak lupa pula, terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Terus buat teman-teman yang hari ini apa Mas Bu? Yang masih kena pandemi. Iya, COVID-19 ya khususnya, tetap semangat, jangan pantang menyerah, ikuti aturan pemerintah. Saya boleh nambah sedikit tentang pesan-pesan? Benar. Jangan sampai lupa untuk menikmati sebuah proses saat kita belajar fotografi. Iya. Dari mana itu semua kita bisa berkarya dengan baik. Ya, karena proses tidak mengkhianati hasil. Oke, mantap. Ya, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana dulu, tetap produktif dan tetap selalu diberi kesehatan ya buat semuanya. Terima kasih juga buat gilingan kopi Swaywo, dan juga yang baru nonton jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa sekali lagi ya, subscribe dan komen, like dan comment and share. Yes. Salam jepret, salam fotografi. Oke. Hai guys, bersama saya Alfian Adi Saputra. Mari kok. Minimal kita tahu lah, maksudnya minimal kita tahu tentang anime. Jadi ketika waktu motretan minimal bahas-bahas anime, biar merasa cair. Seperti itu. Cut dulu. Oke.